Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara yang benar untuk mengecek blog AMP. Apakah blog kita memang betul valid AMP atau tidak. Dan video ini ada hubungannya dengan video yang kemarin tentang URL AMP yang mengarah ke AMP yang berdiri sendiri. Nah, mungkin di sini ada juga penyebabnya yang membuat notifikasi error tersebut. Saya buat video ini karena saya lihat masih ada beberapa blogger yang belum mengerti cara mengecek blog AMP atau cara mengecek tema AMP yang mereka gunakan. Nah, yang banyak menjadi masalah adalah ketika seseorang menggunakan tema blogger AMP dengan AMP pada URL khusus seperti AMP pada URL mobile blogger M sama dengan 1 atau pada URL dengan param AMP sama dengan 1. Untuk blogger dengan AMP pada URL khusus, jika kita tidak teliti dalam mengecek atau mengetes AMP-nya, maka kita akan dibuat bingung karena memang belum mengerti. Jadi mari kita contohkan bagaimana cara mengecek AMP-nya. Di sini saya akan mencontohkan dengan blog gue. Blog gue ini menggunakan template Kompi Minimalis AMP dan AMP-nya terletak pada URL dengan param AMP sama dengan 1. Nah, biasanya banyak blogger yang mengecek AMP-nya melalui tool dari hasil pencarian seperti ini misalnya. Kita di Google buat pencarian AMP testing tool. Nah, ini. Nah, biasanya halamannya seperti ini. Jadi kita tinggal menyimpan URL blog kita di sini. Nah, untuk blog yang menggunakan AMP pada URL khusus, harusnya di sini mencantumkan URL blognya termasuk dengan param URL khusus tersebut yang menampilkan AMP. Namun masalahnya banyak blogger yang hanya menyimpan URL homepage saja seperti ini misalnya. Seperti blog gue ya. Nah, biasanya mereka hanya menyimpan URL homepage saja seperti ini. Nah, seharusnya untuk mengecek AMP itu, karena AMP pada blog ini pada URL AMP sama dengan 1, maka di situ harus ditulis dengan penambahan param tanda tanya AMP sama dengan 1. Harusnya seperti ini. Karena banyak yang belum mengerti dan belum tahu, jadi mereka hanya mencantumkan URL seperti ini saja. Oke, kita anggap kita mengecek tanpa mengetahui URL-nya di mana, tanpa mengetahui URL AMP-nya di mana ya. Jadi kita langsung menyimpan URL blog saja seperti ini. Kemudian kita tes. Dan hasil testingnya kira-kira seperti ini. Nah, disinilah permasalahan yang sering terjadi. Mereka menjadi bingung karena ketika dites, kok blog mereka bukan AMP, di situ tertulis non AMP. Seperti itu. Sehingga di sini ada beberapa blogger yang tidak melanjutkan bertanya ke si pembuat tema
tetapi mereka mengambil inisiatif sendiri. Karena di sini ternyata blog mereka terdeteksi bukan AMP alias non AMP, sementara mereka merasa bahwa tema yang mereka beli atau yang mereka gunakan adalah tema AMP, sehingga mereka kemungkinan ya, mereka menambahkan kode AMP sama dengan AMP di tag HTML seperti ini. AMP sama dengan AMP. Nah, seperti ini. Padahal pada tema tersebut sudah jelas bahwa tema ini menggunakan AMP pada URL khusus seperti berikut ini kodenya. Dengan kode ini tentu saja kita tidak perlu menyimpan kode seperti ini pada tag HTML. Dengan menyimpan kode AMP sama dengan AMP seperti ini pada tag HTML, pada tema blog yang menggunakan AMP pada URL tertentu, tentu saja ini akan membuat masalah. Yaitu salah satunya masalahnya nantinya akan muncul notifikasi bahwa URL AMP menuju AMP yang berdiri sendiri. Nah, untuk masalah ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan Anda mengecek juga video sebelumnya, nanti saya cantumkan URL-nya di deskripsi video ya. Itu karena setelah mereka menyimpan kode AMP sama dengan AMP pada tag HTML, mereka tidak merubah rel canonical blognya dengan tidak menghapus rel AMP HTML. Oke, balik lagi ke halaman tes AMP. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan kalau Anda teliti bahwa halaman dengan URL blogwe.web.id ini memang adalah halaman non AMP karena AMP-nya ada di AMP sama dengan one seperti tertulis di sini. Halaman ini bukan AMP, namun AMP-nya terdapat pada URL https www.blogwe.web.id tanda tanya AMP sama dengan one. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian si linked AMP version result, silakan lihat versi AMP, hasil versi AMP-nya. Kita sebenarnya tinggal klik ini. Nah, inilah hasil tes sebenarnya bahwa URL dengan AMP sama dengan one adalah valid AMP page. Nah, seperti itu ya. Jadi, menyambung video yang kemarin, kemungkinan notifikasi error di Search Console tentang URL AMP yang menuju ke AMP yang berdiri sendiri adalah dari sini kesalahannya. Karena menganggap blognya bukan AMP, sehingga mereka menambahkan sendiri kode AMP sama dengan AMP pada tag HTML ini dengan tidak memperbaiki rel canonical-nya. Seperti itu kira-kira ya. Lalu ada yang bertanya, kok saya coba tes blog Kompi Ajaib langsung valid AMP, Mas? Nah, untuk blog AMP itu seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Kompi Ajaib itu menggunakan AMP di semua URL, tidak dipisah AMP-nya, sehingga ketika kita cek langsung valid AMP. Nah, seperti ini ya, biar saya tes langsung. Nah,
ketika kita mengecek blog Kompi Ajaib untuk AMP-nya pada tool yang di Google, maka hasilnya akan langsung AMP. Nah, seperti ini. Karena memang blognya AMP-nya di semua URL. Seperti itu ya. Jadi, di sini kita harus mengetahui tema blog yang kita gunakan itu. Jika kita menggunakan AMP, cara kerja AMP-nya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi, kalau tema blognya menggunakan AMP di halaman tertentu atau di URL tertentu, silakan simpan atau tes URL AMP-nya. Saya contohkan sekali lagi. Seperti ini misalnya blog gue ya. Jadi, silakan di sini URL-nya seperti ini. Nah, ada penambahan AMP sama dengan 1 karena AMP-nya memang disimpan di URL dengan param AMP sama dengan 1. Maka nanti hasilnya akan langsung menuju halaman AMP. Nah, ini langsung hasilnya. Jadi kita tidak perlu mengklik link lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Jadi begitu ya cara mengecek AMP blog kita ya, bagi yang belum tahu. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Demikian video saya kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.